Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan penuh ampunan Allah, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini kita mendapat ampunan Allah dan kita diistiqamahkan dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian daripada itu, para pendengar as-saimin as-saimat dimanapun berada, para pendengar di channel Banua Syariah, mudah-mudahan kita semua dalam ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dimintakan untuk mengangkat cerita bagaimana seharusnya seorang khalifah dan bagaimana seorang ulama ketika menasihati seorang pemimpin, yakni khalifah. Yang kita angkat adalah cerita bagaimana Khalifah Harun ar-Rasyid mendatangi tempat kediaman Imam Fudail bin Iyad, meminta nasihat dari seorang ulama yang sangat luar biasa, tawadhu', zuhud, dan memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Diriwayatkan daripada Ibnu Rabi', kata Ibnu Rabi', Khalifah Harun ar-Rasyid berkunjung ke rumahku. Ketika aku tanya kepada beliau, ada apa gerangan kedatanganmu ke sini? Lau arsalta ilayya ataituka. Seandainya sampian memberi utusan atau memberi kabar, mengirim utusan kepada ulun, niscaya ulun yang datang ke tempat sampian. Tidak, kata Khalifah. Aku ada keperluan kepada engkau. Unzur li rajulan as'aluk. Bisakah engkau membawaku ke tempat, bisakah engkau membawaku kepada para ulama, seseorang yang bisa menasihatiku, seseorang yang bisa menggentarkan jiwaku. Kemudian kata Ibnu Rabi', baik, kita akan berkunjung beberapa ulama. Didatangilah satu ulama demi persatu. Kemudian satu demi satu didatangi para ulama tersebut. Setelah itu apa komentar Khalifah? Wahai Ibnu Rabi', bisakah mencarikan yang lebih aku inginkan, yang lebih daripada yang aku inginkan? Sementara yang tadi engkau bawa kepada satu persatu lagi itu belum menggentarkan jiwaku, meskipun nasihat mereka benar. Baik, kata Ibnu Rabi', kita akan berkunjung kepada salah seorang ulama yang bernama Imam Fudail bin Iyad. Kemudian menujulah mereka ke tempat kediaman Imam Fudail bin Iyad. Setelah sampai, diketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kata Imam Fudail bin Iyad. Kemudian kata Ibnu Rabi', wahai imam, wahai syekh, ini adalah yang ulun bawa, ini adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Oh. Kemudian kata Imam Fudail bin Iyad, mali wali amiril mukminin. Aku tidak ada membuat janji apa-apa dengan khalifah. Bahasa Banjarnya, kadada banjanji napa-napae. Kalau ia datang sebagai tamu, aku jamu sebagai tamu.
kalau nya kada datang, ya memang kada ada bajanji, kada mengapa. Kemudian terjadilah dialog antara mereka, antara Imam Fudail bin Iyad dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Panjang lebar Imam Fudail bin Iyad menceritakan bagaimana dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah, beliau memanggil beberapa ulama dan minta nasihat mereka. Nah, kemudian kata Imam Fudail bin Iyad, di sini aku akan menasihatimu sebagaimana dulu para ulama menasihati Umar bin Abdul Aziz, dan nasihat itulah yang kuambil, nasihat mereka kepada Umar bin Abdul Aziz, dan nasihat itulah yang akan kusampaikan kepada engkau, wahai khalifah. Yang pertama, in aradta najah min adzabillah fasumid dunya wal yakun iftaruka al-maut. Yang pertama, kata Imam Fudail bin Iyad, fasumid dunya wal yakun iftaruka al-maut. Jadilah engkau seorang khalifah memimpin negara, fasumid dunya, seperti orang yang berpuasa, tidak mengharapkan sedikit apapun dari mata benda dunia, dan hanya mengharap pahala kepada Allah, seperti orang yang berbuka. Dan itulah nanti ketika engkau wafat di hadapan Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Yang kedua, in aradta najah min adzabillah falyakun kabirul mu'minina 'indaka aban wa awsatuhum akhan wa asgharuhum waladan. Wahai khalifah, apabila engkau ingin selamat di dunia, falyakun kabirul mu'minina 'indaka aban, jadikanlah orang-orang yang lebih tua darimu seperti orang tuamu, dan orang yang sepantaran dengan umurmu jadikanlah mereka saudara, dan orang-orang yang lebih muda darimu, anak-anak kaum muslimin, jadikanlah mereka seperti anakmu. Fawakkir abaka wa akrim akhaka wa tahannan ala waladik. Sayangilah mereka orang yang lebih tua darimu sebagaimana engkau menyayangi dan menghormati orang tuamu. Muliakanlah orang yang sepantaran denganmu sebagaimana engkau memuliakan saudaramu. Kasih sayangilah orang-orang yang lebih muda darimu, anak-anak kaum muslimin, sebagaimana engkau menyayangi anak-anakmu. Inilah isi nasihat yang disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad. Kemudian satu lagi, fa'ahib in aradta najah min adzabillah fa'ahibba lil muslimin ma tuhibbu li nafsik wa akrih ma takrahu li nafsik wa akrih lahum ma takrahu li nafsik. Engkau senang, mereka pun senang. Engkau tidak suka, mereka pun tidak suka. Kata Imam Fudail bin Iyad, aku nasihati dengan nasihat tersebut, fa inni akhafu alaika asyaddal khauf yauman tazilu fihi al-aqdam. Dengan nasihat ini karena aku sangat takut engkau menjadi seorang pemimpin, dan dengan kepemimpinanmu engkau tidak selamat nanti di akhirat. Fahal ma'aka syai'un min hada? Apakah yang aku sampaikan tadi sudah terlaksana di dalam kepemimpinanmu? Engkau menjadikan dunia tidak menjadi tujuanmu, dan hanya engkau mengharap pahala dari Allah. Apakah engkau sudah menjadikan orang-orang yang lebih tua darimu itu seperti orang tuamu? Apakah engkau sudah menjadikan orang-orang yang sepantaran dengan umurmu seperti saudaramu? Dan apakah engkau sudah menjadikan orang yang lebih muda darimu, anak-anak kaum muslimin, seperti anakmu?
Apakah itu sudah berlaku di dalam jiwamu? Maka kata Imam Fudail bin Iyad, inilah yang sangat aku khawatirkan. Apabila belum ada di dalam jiwamu tentang ini, aku khawatir asyaddal khauf alaika yauman tazilu fihi al-aqdam, engkau nanti tidak selamat di hari kiamat. Setelah mendengar nasihat ini, fabaka Harun ar-Rasyid wa ghasya. Setelah mendengar nasihat ini, Khalifah Harun ar-Rasyid menangis tersedu-sedu dan pingsan. Jamaah saimin saimat rahimakumullah. Setelah melihat kejadian tersebut, Ibnu Rabi' mengatakan, wahai imam, wahai syekh, urfuq bi amiril mukminin. Bisakah menasihati seorang khalifah dengan cara lemah lembut? Bisakah menasihati dengan tidak terlalu kasar seperti tadi sehingga membuat khalifah pingsan? Kemudian apa kata Imam Fudail bin Iyad? Wahai Ibnu Rabi', taqtuluhu anta wa ashabuka wa arfuku bihi ana. Yang terlihat kasar di dalam pandanganmu sehingga membuat khalifah pingsan, itulah bentuk kasih sayangku terhadapnya. Aku ingin dia selamat di akhirat. Yang perilaku lemah lembut seperti yang engkau lakukan dan bersama para sahabat-sahabatmu, berlemah lembut dengan seorang pemimpin, segan menasihati, tidak mau mengatakan padahal itu salah, itulah justru yang akan membinasakannya dan menjerumuskannya di dalam kesesatan dan kezaliman. Ma'asyiral muslimin as-saimin as-saimat rahimakumullah, para pendengar di channel Banua Syariah. Coba kita lihat, perhatikan bagaimana seorang khalifah mendatangi seorang ulama minta nasihat. Ketika dinasihati dan seorang khalifah jatuh pingsan karena tersentuh dengan nasihat, meskipun secara kasat mata itu kasar nasihatnya. Kemudian daripada itu, falamma afaqa, kemudian setelah sadar, apa yang dikatakan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid? Zidni rahimakallah, zidni rahimakallah. Wahai khalifah, wahai imam, tolong tambah nasihati lagi, tolong tambah nasihatmu kepadaku untuk kebaikan kepemimpinanku. Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan, faqala ya amirul mukminin, wahai amirul mukminin, engkau jangan bangga dengan kepemimpinanmu. Ketika engkau menjadi khalifah, jabatan yang ada di pundakmu jangan engkau bangga dengan itu. Karena pernah Sayyidina Abbas, Amman Mustafa, paman Nabi sendiri, pernah meminta jabatan kepada Nabi. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa in istata'ta alla takuna amiran faf'al. Wahai pamanku, kalau engkau mampu tidak menjadi pemimpin, mampu melakukan tidak menjadi seorang pemimpin, maka lakukanlah. Karena kata Nabi SAW, kepemimpinan, pangkat dan jabatan, kalau tidak berlaku adil, kalau dia berkhianat kepada orang yang dipimpinnya, maka menjadi khasarah, kerugian, wanadamah, dan penyesalan di yaumul qiyamah. Fabaka Harun ar-Rasyid. Kemudian menangis lagi khalifah. Zidni rahimakallah, tambahkan lagi nasihatmu wahai imam, agar menjadi nasihat itu menjadi penggugah jiwaku. Kemudian disambung lagi oleh Imam Fudail bin Iyad, wahai amirul mukminin, kita hidup di dunia memiliki tanggung jawab yang sangat banyak. Bahkan seseorang pun dengan anggota tubuhnya ini, bahkan seseorang dengan anggota yang ada di dalam tubuhnya ini bisa menjerumuskannya ke neraka. Apalagi menjadi seorang pemimpin yang dipimpin begitu banyak. Jangan sampai fa iyyaka an tusbiha wa tumsiya wa fi qalbika ghishun li ahadin min ra'yatika. Jangan sampai ada di dalam jiwamu satu hari pun, jangan sampai ada menipu, ghishun, menipu daripada rakyatmu, berkhianat terhadap rakyatmu. Salah seorang pun jangan ada khianat, jangan ada menipu
daripada rakyatmu. Karena Nabi SAW mengatakan, man asbaha lahum ghashan lam yarah raihatal jannah. Orang yang menipu rakyatnya, maka orang itu tidak akan mencium bau surga, kata Nabi SAW. Orang yang berkhianat, orang yang menipu rakyatnya tidak akan mencium bau surga, kata Nabi SAW. Fabaka Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid kembali menangis. Kemudian waqala, setelah itu mengatakan kepada Imam Fudail bin Iyad, alaika dainun, apakah engkau memiliki hutang? Kemudian kata Imam Fudail bin Iyad, na'am, dainun li rabbi lam yuhasibni, wal wailul li in sa'alani, wal wailul li in naqashani. Aku memiliki hutang kepada Rabbku, kepada Allah Azza wa Jalla. Lam yuhasibni, belum Allah Ta'ala perhitungkan. Wal wailul li in sa'alani, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan, maka celakalah aku. Dan lebih celaka lagi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermasalahkannya, dan celaka lagi apabila aku mengemukakan dengan alasan yang tidak tepat. Ma'asyiral muslimin as-saimin as-saimat rahimakumullah. Kemudian setelah selesai nasihat daripada Imam Fudail bin Iyad, setelah menanyakan apakah ada memiliki hutang, kemudian dijawab dengan hal tersebut, kata Khalifah Harun ar-Rasyid, a'ni min dainil ibad, yang ulun maksud adalah hutang terhadap makhluk. Oh, kata Imam Fudail, kalau hutang terhadap makhluk aku tidak memiliki. Namun demikian, Imam Khalifah Harun ar-Rasyid tetap menyerahkan sejumlah harta kepada Imam Fudail bin Iyad. Hada 1000 dinarin fa'anfiq ala iyalik wa taqawwa ala ibadatik. Silahkan engkau pergunakan uang 1000 dinar ini untuk keperluan rumah tanggamu, atau engkau keperluan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Fudail bin Iyad? Faqala, subhanallah, wahai khalifah, ana adulluka ala tariqin najah. Aku menyampaikan begitu banyak nasihatmu, aku begitu banyak menyampaikan nasihat kepada engkau agar engkau diselamatkan oleh Allah. Wa anta tukafi'uni bimithli hadza, apakah engkau membalasnya dengan menyodorkan harta yang banyak ini? Tidak, wahai khalifah, ini akan menjerumuskanku. Aku sudah senang gembira dengan hal seperti ini. Jangan wahai khalifah, uang ini tidak membuatku menjadi lebih dekat kepada Allah. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Sallamakallah wa waffaqaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan engkau dan memberi taufik di dalam kepemimpinan engkau. Inilah yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, dan setelah itu tidak berbicara lagi. Para hadirin hadirat saimin saimat rahimakumullah. Bagaimana kita melihat seorang khalifah yang mendatangi seorang imam menasihati tanpa segan-segan. Yang penting dikatakan itu adalah yang benar untuk kebaikan seorang khalifah. Tidak berperilaku lemah lembut, namun itu justru menjerumuskan. Penghormatan yang berlebihan justru itu yang menjerumuskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, diiringi hidayah dan taufik dari Allah. Semoga kita istiqamahkan dalam kebaikan sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.